Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik hati, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini yaitu hati-hati, iri hati, mengintipmu. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik hati, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu Tita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik hati, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap! Saya laskar Kristus, siap! Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Bapa ku datang padamu.
Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun engkau berada saat ini. Inang sangat berbahagia kita bisa berkumpul pada minggu yang berbahagia ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan tenang supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik kami, mari kita duduk dengan tenang, kita ambil sikap yang baik dan sempurna, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang berbahagia, hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6-8. Inang akan bacakan untuk kita secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di sini Inang, dan Inang punya teman loh. Namanya siapa? Ayo perkenalkan dirimu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah saat ini. Ayo. Malu dong pendeta. Nggak boleh malu. Tuh anak-anak sekolah minggu semua berani senyumnya, ketawanya, iya kan? Nggak boleh malu-malu menjadi anak sekolah minggu ya. Ayo Gembul, kau perkenalkan dirimu sekarang di depan semuanya adik-adik sekolah minggu. Ayo dong pendeta. Nama saya Gembul. Siapa tadi? Ulangi. Aina nggak denger nih. Ayo kuat suaranya. Nama saya Gembul. Oh Gembul. Ya namanya si Gembul ya. Semua harus gereja. Gembul juga harus gereja. Begitu kalau anak-anak Tuhan. Nah sekarang adik-adik, Gembul juga harus tenang ya. Nggak boleh mondar-mandir. Harus tenang duduk ya Gembul. Iya. Nah adik-adik yang terkasih, minggu ini, hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan judulnya, temanya adalah hati-hati, iri hati mengintipmu. Kenapa tertawa? Kamu senangnya? Iya dong pendeta, firman Tuhannya keren banget. Oh iya, memang firman Tuhan keren dan luar biasa. Mengingatkan kita supaya kita tidak boleh iri hati. Begitu ya? Iya, pendeta. Iya. Nah, iri hati tidak boleh. Karena iri hati merusak hubungan kita dengan semua orang. Kalau kita punya iri hati, perasaan kita akan selalu negatif. Wajah kita akan selalu muram, jelek, dan pucat. Mengapa? Selalu kita melihat orang dan selalu iri atau cemburu kepada orang. Nah, makanya dikatakan, mengapa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu tidak boleh iri hati? Gembul tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus melarang anak-anak sekolah minggu untuk iri hati? Kalau iri hati wajahnya jelek. Iya, jelek banget kalau kita punya hati dan perasaan iri kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Nah, ada beberapa hal yang dipesankan firman Tuhan kepada adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah dan kepada Gembul. Iya, sekarang coba, ayo dengan rapi duduk. Apa pesan Tuhan Yesus? Mengapa dilarang anak-anak sekolah minggu jangan iri hati? Pertama sekali adalah dikatakan, aku tahu yang pendeta. Iya, kamu tahu, tapi tenang dulu.
Inang mau jelaskan dulu. Dan Gembul harus dengar. Pertama sekali Gembul dikatakan bahwa iri hati itu bisa menghancurkan kebahagiaan. Menghancurkan kebahagiaan. Mengapa? Kalau kita punya rasa iri hati, kita tidak akan fokus lagi dengan diri kita. Tapi kita akan terus fokus kepada kekurangan diri sendiri, kekurangan orang lain. Dan kita akan mengintip melihat semua orang. Dan kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Nah, itu menghancurkan kebahagiaan kita, Gembul. Iya dong pendeta, saya tidak mau iri hati. Nanti saya tidak bahagia. Iya, tidak boleh ya menghancurkan perasaan kita. Dan juga tidak fokus dengan diri kita. Bahkan kita akan selalu mengintip hanya orang lain saja. Ya, begitu. Tidak boleh. Nah, yang kedua dikatakan, iri hati itu menghalangi pertumbuhan pribadi. Ini dia. Wah, sangat menghalangi pertumbuhan hati, pikiran kita. Bahkan kita bisa jadi tidak pintar, tidak cerdas. Kenapa? Hanya kita berpikir kepada hal-hal yang negatif. Melihat orang. Kalau ada orang yang hebat, orang maju, kita nggak suka. Dikatakan iri hati itu mengalihkan perhatian kita. Jadi tujuan dan potensi diri kita itu tidak lagi jelas. Tidak berkembang. Apapun yang kita capai tidak akan tercapai tujuan hidup kita. Karena kita hanya kerjanya mengintip orang lain. Lalu kita nggak suka dengan orang yang hebat. Lalu kita mengatakan, kenapa dia bisa juara? Kenapa bisa dia makin cantik? Mengapa dia bisa memiliki yang itu, yang anak? Jadi kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kenapa? Hati kita negatif terus. Hati kita jelek terus, wajah kita pun menjadi jelek. Kan begitu. Inang pendeta, seperti cerita Kain dan Habel yang bersaudara tadi ya. Iya, seperti Kain, abangnya yang selalu iri hati kepada Habel. Ya, seperti itu. Si Kain seorang petani, si Habel seorang gembala. Tetapi Kain cemburu kepada adiknya sendiri Habel, karena dia merasa bahwa persembahannya tidak diterima Tuhan, Gembul. Iya. Nah, akhirnya dia cemburu kepada Habel adiknya. Kenapa persembahan Habel diterima Allah, tapi persembahanku tidak diterima Allah? Ternyata dia tidak koreksi diri. Persembahan Habel diterima Allah seperti yang kita baca tadi karena Habel memberikan persembahan yang tulus, persembahan yang baik, persembahan yang bagus, dan Allah menerima persembahannya. Tetapi Kain abangnya memberikan persembahan kepada Allah, persembahan yang buruk, yang sedikit. Itu pun hasil pertaniannya, hasil dari yang jelek-jelek. Akhirnya Allah tidak berkenan dengan persembahan Kain. Nah, itu yang membuat persembahan Habel diterima. Tetapi Kain cemburu, iri hati, dan akhirnya dia merancang kejahatan. Itu tadi, karena dia iri hati, makanya dia merancang yang negatif dan membuat suatu tindakan kejahatan. Nah, itu tidak disukai Tuhan. Nah, yang ketiga, Gembul, apa yang pendeta? Ya, yang ketiga adalah iri hati itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita orang Kristen. Ajaran firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tidak boleh iri hati. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia. Jangan membenci saudaramu, jangan membenci teman-temanmu. Itu ajaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam agama kita orang Kristen. Jadi nggak boleh. Ya, Gembul bilang sama teman-temanmu, firman Tuhan mengatakan anak-anak tidak boleh cemburu atau iri hati. Apapun yang dimiliki teman kita atau saudara kita, harus kita dukung, kita doakan, kita kasih semangat dan selamat. Jangan seperti Kain, cemburu kepada saudaranya sendiri, adiknya sendiri si Habel. Bahkan dia merancang untuk membunuh adiknya. Dia pukul Habel, akhirnya Habel mati. Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan demikian. Nah, yang berikut lagi, iri hati itu adalah membuat kita tidak bahagia, Gembul.
Iya, tidak bahagia ya Inang. Iya. Kalau sudah punya iri hati, di hati ini, di kepala kita ini, waduh, kita bisa sakit, bisa cemas, pucat muka kita, muram wajah kita, seperti kain yang selalu muram dan gelisah melihat adiknya sendiri. Makanya kalau kita iri hati, kita akan sakit. Bisa stres kita, bisa cemas terus, harap-harap cemas. Dan perasaan kita tidak bahagia. Iya, Nang Pendeta, makanya Gembul tidak mau iri hati, Nang Pendeta. Iya, harus seperti itu. Kalau teman Gembul ada yang pintar, harus bilang apa yuk, cepat. Bilang apa? Selamat ya, kamu tambah pintar, bagus. Iya, kalau ada temanmu yang juara, bilang apa? Ayo Gembul. Selamat ya, kamu juara. Semoga Tuhan memberkati. Iya, begitu. Ya jangan jadi gelisah kita, cemburu. Ya. Nah, yang berikut lagi, iri hati itu dikatakan, iya, kalau kita iri hati, kita tidak bisa memahami perasaan kita. Gelisah, sakit, mungkin juga kepala kita sakit. Tidak senang melihat orang bahagia, tidak senang melihat orang tersenyum. Tidak senang orang melihat orang bersuka cita. Pikiran kita ini akan muram selalu. Dan itulah wajah yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram Kain? Kata Allah kepada Kain. Karena Allah tahu apa yang sudah dia lakukan. Dia cemburu kepada adiknya. Bahkan dia memukul adiknya sampai mati. Itu dosa sekali. Jadi iri hati adalah dosa. Karena akibat iri hati dapat melakukan kejahatan. Kasihan Habel, Nang Pendeta. Iya, makanya anak sekolah minggu, ya, anak-anak Tuhan, anak-anak Inang semuanya, tidak boleh iri hati ya. Sayangi teman-temanmu, hormati saudaramu, abang, kakak, adik di rumah. Ya, kalau ada temanmu yang berprestasi, ayo dukung, doakan mereka. Jangan cemburu, tapi kamu harus tetap belajar. Maunya kamu tanya, loh bagaimana ya kamu bisa berhasil, bisa juara dan sebagainya. Itu kita tanya, lalu kita contoh, oh begini rupanya, begitu. Jangan membenci kalau orang lagi berhasil. Pendetanya. Sekarang ayo bilang sama teman-teman Gembul supaya jangan iri hati. Teman-teman, kita harus jadi anak Tuhan ya. Nggak boleh iri hati. Ih, bagus, bagus. Itu baru Gembul. Anak sekolah minggu yang baik. Demikian anak-anak kami, ingatlah ya. Selalu belajar untuk menerima kekurangan kita dan selalu mendukung teman-teman saudara kita yang memiliki prestasi atau nilai lebih dari kita. Doakan mereka dan kamu juga harus banyak belajar dengan semua itu. Ingat, iri hati adalah dosa dan Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang iri hati. Tapi anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang selalu punya semangat, anak-anak Tuhan yang mau bersuka cita, itulah anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang diberkati. Ya, Gembul akan menjadi anak yang bahagia. Iya, sama seperti adik-adik dan anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Anak sekolah minggu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Pimpinlah anak-anak sekolah minggu agar memiliki hati yang berbahagia. Yang selalu berbahagia jika teman-temannya juga bahagia. Yang selalu berbahagia jika teman-temannya punya prestasi yang bagus. Yang selalu berbahagia jika teman-temannya juga memohon dukungan kepada mereka. Jadikan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang mempunyai senyum dan tawa yang luar biasa. Berikan hati mereka yang selembut salju dan memiliki hati seperti merpati yang selalu tersenyum bahagia, yang memiliki ketulusan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan
untuk dimiliki anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu semua dimanapun mereka berada saat ini. Yang ada di gereja, yang ada di rumahnya, ataupun di mana berada. Biarlah Tuhan memimpin mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan kepada anak-anak sekolah minggu kesehatan, kecerdasan, dan hikmat dari Tuhan. Supaya semua anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bergembira, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan selalu tertulis di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak iri hati, tapi kami akan selalu berbahagia dan mendukung saudara dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik hati, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengurniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.